Abdullah Al-Haddad. Oke, selesai. Oke. Di situ beliau mengakui apa? Sohibut thariqatil masyhurah wal asraril kasirah. Yang mempunyai banyak rahasia, dan masyhur thariqah jalannya. Nah, di situ Syekh Nawawi Al-Banten ini mengakui Syekh Abdullah Al-Haddad. Oke. Jadi di situ nggak ada ya kemudian dinukil atau termaktub min dzurriyyati Rasulillah, tidak termaktub kayak begitu ya? Nggak ada ya? Ada lanjutannya. Gimana? Sohibut thariqatil masyhurah wal asraril kasirah. Fastilahul apa? Wal asraril kasirah fastilahu ba'di ahli bilad ana dzurriyyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana dzakaron yuqalu lahu Habib. Penyebutan dzurriyyah Nabi Muhammad atau anak keturunannya Habib ini di situ pakai kata kalau laki-laki pakai kata Habib ya. Ana dzurriyyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kanat dzakaron, laki-laki kan, yuqalu lahu Habib. Wa kanat unsa, dan adapun perempuan disebut yuqalu Hubabah, yuqalu laha Hubabah. Itu pendapatnya. Makanya tapi digarisbawahi lagi ya Pak, fastilahul aksar, dan dari beberapa banyak istilah fastilahul aksar yuqalu lahu sayyidan wa sayyidah, pakai nama sayyid atau sayyidah. Walaupun di situ konteksnya Syekh Nawawi Al-Banten tidak mengisbat, setidaknya Syekh Nawawi Al-Banten ini menyebutkan Al-Habib Al-Mahbub, ya kan? Terus itu gini. Ya. Itu kira-kira sebutan Habib di situ kan digunakan sebagai gelar toh? Betul. Panggilan kasih sayang. Bukan sebagai gelar, bukan. Nah, terus kenapa yang sekarang itu dijadikan gelar keturunan? Atau jangan-jangan yang sekarang menggunakan istilah itu sebagai gelar keturunan itu mengacu kepada apa yang termaktub dalam kitab itu tadi. Dan pertanyaan saya yang kedua, mungkin tidak pada saat itu Syekh Nawawi Al-Bantani mendapatkan info ini juga belum tahu nih sudah terverifikasi atau belum, seperti seorang alim yang mendengarkan cerita kemudian ditulis lagi begitu. Mungkin nggak kira-kira begitu? Sekarang gini kira Pak. Memang kira-kira mungkin nggak? Kalau sekelas Nawawi nggak mungkin. Loh, jangan, itu namanya pengkultusan itu. Itu pengkultusan, nggak boleh. Jadi hakikatnya seorang alim itu kan mengajak kita untuk kembali kepada Allah, bukan kepada apa yang ia tulis, dan bukan kepada harusnya mengajak kepada kebenaran walaupun itu tidak ada pada diri orang alim tersebut misalkan. Itu guru yang sejati kan begitu. Jadi ulama yang sejati yang hakiki juga begitu. Terus kenapa seandainya ya fakta berbicara tidak sesuai dengan apa yang termaktub di dalam karya-karya kitab orang alim, kalian menolak? Sebenarnya yang kalian cari ini sebuah kebenaran fakta atau kaulnya para alim itu? Karena gini kira Pak, maksud saya gini loh, saya paham alurnya, saban kudu sing benar ya Allah. Kenapa? Nek lenggah sing benar. Ini adab berbicara dengan orang alim ya begini loh, Ge. Iya. Monggo silakan. Tapi gini kira Pak, semua orang mengakui Kiai Nawawi Al-Banten. Loh iya, saya tidak menyalahkan hal itu. Cuman pertanyaan saya, seandainya fakta yang ada itu tidak sesuai dengan apa yang ditulis salah satu kitab karya orang yang alim alama, apakah kalian tetap akan berpegang kepada alim, bukan berpegang kepada kebenaran? Coba dijawab. Coba sebutkan ulama mana yang membatalkan nasab Sadah Alawi. Ulama Aswaja loh ya. Itu periodiknya kapan? Harus kamu jelaskan. Kalau periodisasinya dulu mungkin tidak semudah ini kita mendapatkan akses informasi. Sekarang itu eranya era modern. Artinya apa? Banyak segala sesuatu itu yang dulu pernah terdistorsi sekarang diverifikasi begitu loh. Jadi untuk saat ini mendistorsikan sesuatu lebih susah. Paling mudah sekarang saatnya zamannya untuk melakukan verifikasi terhadap data-data yang pernah kita dapat dulu gitu. Ya. Tapi al-muhafadzatu ala qatl. Tetap kalau kita takzim, kita mengikuti alim itu dalam urusan-urusan syar'i, dalam perkara-perkara yang disyariatkan oleh agama.
Itu kan nasab kalau tidak ada hubungannya dengan akdun nikah, kemudian dengan waris, kan gitu. Ini tidak lagi masuk dalam bahasan Islam atau bahasan perkara-perkara syar'i, tidak. Adapun nasab menjadi penting karena untuk mengidentifikasi keberadaan seseorang. Ada kecurigaan nih, Badari ini kayaknya anak pungut kan begitu. Nah, ini baru butuh nasab gitu. Jangan gitu kira nggak boleh. Loh, lagi mana? Ya udah TG aja deh. Pakai akhlak, pakai adat, tenang. Tapi gini kira Pak, maaf ya. Tapi setidaknya kalau kita berbicara konteks Syekh Nawawi Al-Bantani di sini, dia walaupun tidak secara langsung nisbat, tapi dia mengakui wahibut thariqatil masyhur wal asrarul kasirah, ya kan? Itu sebabnya aja sekelas Syekh Nawawi Al-Bantani aja memuji, masa sekelas sampean mencaci maki, lah ya lucu sih. Nggak ada yang mencaci maki, nggak ada. Jadi logikanya begini ya TG ya. Para alim, ulama itu punya karya kitab, ya. Sedangkan akalmu itu adalah ciptaan Allah. Akalmu itu adalah karunia dari Allah. Kok sekarang akalmu kamu tukar dengan kitab yang mohon maaf itu pun tidak berbicara tentang syariat, tapi tentang dongeng. Kan begitu. Itu namanya dongeng kan? Dongeng yang dituliskan itu bisa jadi dongengnya hilang, tinggal kitabnya gitu. Nah, pertanyaan saya, semurah itukah karunia Allah kau tukar dengan sesuatu yang tidak bisa diverifikasi? Segitukah derajat keimananmu? Ya, ini bagaimana saat dihadapkan, kamu lebih memilih Allah atau memilih orang yang alim? Karena alim ini masih asumsi dari manusia. Benar nggak? Ya. Kalau Allah yang dilihat ketakwaannya, nggak butuh kealimannya. Ya, ketakwaannya. Mau alim sealim apapun, kalau itu memang tidak sesuai dengan konteks syariat, ya tetap akan disiksa. Begitu. Sampai jadi gimana? Ya, Pak. Saya mengambil rujukan kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya mengambil rujukan kepada Abu Yazid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki untuk yang saat ini loh ya. Saya mengambil rujukan betul. ulama-ulama dulu dan ulama sekarang. Ketika saya mengikuti ulama ini dan sampean mengikuti ulama yang ini, ketika kita berbeda dalam pandangan sudut pandang ini, sampean menyalahkan saya dengan dasarnya sampean, saya juga berhak menyalahkan sampean. Kenapa sampean ikut iman? Kenapa sampean ikut pemahaman? Ini loh, Ge. Oke, sudah belum? Biar apple to apple, Oke, saya siap, saya jelaskan ya, Ge. Orang dulu menulis kitab itu berdasarkan dongeng, mungkin, ya. Karena apa? Dulu itu untuk menjangkau literasi yang demikian luasnya. Sebentar dulu. Ada namanya tradisi sanad keilmuan, ya kan? Nah, kita komparasikan, walaupun itu ulama-ulama modern seperti saat ini, kalau memang sanadnya itu nyambung, kajiannya juga sistematis, ya hujahnya juga jelas, kenapa Anda menolak dengan dalih yang lebih lama, dengan dalih orang dulu lebih alim? Ya, itu coba. Alasanmu apa? Memungkiri enggak? Seperti itu apa? Memungkiri enggak? Orang dulu sama orang sekarang lebih alim orang sekarang atau orang dulu? Ya soal alim apa, Ge? Ilmu itu berkembang loh. Alim sekarang dong. Ulama dulu nggak tahu TikTok. Ulama dulu nyari referensi juga terbatas. Ulama dulu mendengar informasi kadang hanya satu pihak. Sekarang dunia dalam genggaman, TG. Jadi bukan hal yang asing saat semua distorsi masa lampau itu terverifikasinya sekarang. Diujinya sekarang, terbantahnya sekarang itu bukan tidak mungkin. Contoh, ada 10 tahun yang lalu seseorang membunuh orang lain gitu, ditemukan. Karena dulu tidak ditemukan alat bukti dan alat buktinya baru muncul sekarang. Apakah Anda akan menolak dengan dalih orang dulu saja nggak mempermasalahkan kok, yang sekarang mempermasalahkan dengan dalih begitu? Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Itu kasih tepuk tangan, Pak. Enak, jangan nyangkut pautin orang-orang. Jadi maksud saya begini, TG, kita berbicara dalam dimensi kealiman atau ulama itu pada tatanan syariat dong, bukan tataran dongeng gitu loh. Maksud saya begitu. Jadi biar otoritas ilmu ini kembali kepada tempat yang semestinya. Jangan ditukar, ilmu kita korbankan, keturunan kita agul-agulkan. Nah ini salah, nggak boleh itu, gitu ya. Nah, begitu. Kurang Pak, maaf. Ketika saya mengambil jalan mengikuti ulama-ulama dahulu, benar apa salah? Itu nggak ada yang menyalahkan selama berbicara tentang esensi syariat. Kalau ini yang dibicarakan itu sebuah peristiwa masa lampau, TG. Ya kan?
Oke, sekarang gini. Artinya apa? Literasi atau marojik zaman dulu tidak sebanyak sekarang. Coba kamu pikirkan, kira-kira bisa diterima nggak? Kalau saya salah ya mohon diluruskan. Ya, Fadol. Dulu susah mau membongkar motif kejahatan itu dulu susah TG, karena belum ada teknologi, kita masih kesulitan untuk mengakses dari sumbernya. Sekarang sudah belajar, banyak buku-buku digital, banyak kitab-kitab klasik yang dulu tidak pernah tersentuh sekarang didigitalisasi sehingga kita bisa menikmati. Jangan memandang Kiai Mat ini karena baru munculnya, tapi lihatlah apa yang disampaikan beliau gitu loh. Jadi makanya saya kadang prihatin ya kalau masih banyak orang-orang yang berdalih. Saya percaya itu karena mengikuti orang-orang alim dulu kok. Dan kamu tidak pas ketika mengeluarkan statement orang dulu dengan sekarang alim mana, tidak bisa. Zamannya sudah berbeda dan kealiman itu ada furuknya. Alim dalam bidang apa? Gitu. Ingat, ini bidang nasab ya. Bidang nasab, dan nasab itu pasti. Kalau nasab itu datang dari Tuhan. Tuhan yang memilihkan kita lahir dari siapa. Tapi soal silsilah itu bisa dikarang-karang. Saya pun bisa nulis silsilah saya dari Gajah Mada. Dan tidak ada yang membatalkan. Apakah berarti pengakuan saya sah? Kan enggak. Jadi pertanyaan ulama mana yang membatalkan itu tidak pantas lagi untuk disuguhkan di depan publik. Karena itu akan melukai keilmuan kita, Bapak. Tuh. Oke. Fadol. Sekarang gini kira, Pak. Ya. Sebenarnya. Betul kira, Pak. Saya pagi sampai siang sampai sore kerja. Ini Surya, ini andalan. Berarti yang bisa diandalkan adalah Surya. Gitu. Kalau ini kalau ini sampurna. Ini sampurna berarti yang paling sampurna adalah Gio. Karena saya di Jakarta nyari Gio ndak ada. Sampurna, adanya sempurna bukan sampurna. Sama Amiudi sampurna, sama Beb Cupapi sampurna. Masya Allah. Cari Gio ndak ada. Pria punya selera. Oke, kita tarik kira. Aku senang awakmu, kamu itu pinter gitu sebenarnya. Akalmu itu waras jauh dengan mereka-mereka itu. Waras kadek pol. Sayang kamu itu terjerat begini ya. Jadi dalam keilmuanmu itu tidak kau berlakukan nalarmu dengan baik, tidak tersistematik gitu loh pola berpikirmu itu. Harusnya jangan dikotori itu dengan sebuah pengkultusan gitu loh, jangan. Kamu nanti 4 tahun lagi jadi kiai kok, banyak jamaahmu. Syaratnya satu, kamu jangan memberikan dogma-dogma halu kepada santri-santrimu. Kepada jamaah pengajianmu jangan kau kasih dongeng-dongeng, kau jejali sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Di Quran itu banyak penjelasan-penjelasan yang eksplisit itu kamu sampaikan, kamu jelaskan. Banyak ayat-ayat yang mutasabih itu kamu ajarkan kepada mereka. Jangan malah membangga-banggakan kitab karangan-karangan itu. Namanya kitab karangan, berarti nggak salah juga ketika saya menulis kitab juga mengarang gitu loh. Makanya ada karangan siapa TG. Berarti mengarang. Sekarang gini saya ngomong. Dulu para mu'alif kitab itu mengarang kitab satu untuk menata hati, yang kedua untuk mencerdaskan orang, yang ketiga untuk mengetahui ilmu pengetahuan. Tapi ini ada kira Pak, ada orang bikin kitab yang diisinya jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, menjauhkan umat, kan? Terus bukan ada keilmuan tapi caci maki dan sebagainya. Itu ada. Kitab apa namanya? Namanya apa? Maksudmu tesis itu? Saya nggak ngatain tesis. Saya nggak mengatain tesis. Saya bilangnya kitab Minhajun Nasabi. Gitu. Itu memang kitab nasab. Bukan kitab nasab loh. Kalau kitab nasab itu membahas nasab itu secara runut. Dan nasab siapa yang dibahas? Gini loh logikanya, saya seringkali bertanya kepada diri saya sendiri. Kalau memang yang kamu percaya itu benar, di Arab, di Madinah, di Makkah itu banyak orang-orang yang mentradisikan dalam keluarganya untuk mencatat nasab-nasab Rasulullah. Tapi mereka tidak mencatat Ba'alawi gitu loh. Bedanaannya dimanapun, mau di belahan dunia manapun, ditulis sama mereka. Yang dari keluarga ini tinggalnya di sana, mukimnya di sana. Lah ini kok terus yang nyatet siapa gitu loh? Yang mengisbat siapa TG?
hanya dengar dongeng kayak saya dengar TG ini keturunannya Senopati, apa Panembahan Senopati gitu. Kamu buat silsilahnya, nanti lah banyak yang percaya. Kalau saya ya udah, nggak penting kok. Gitu. Al-Qadari nah ya ta'ala takdir seseorang tidak tergantung pada nasabnya. Kenapa? Takdir seseorang tidak tergantung pada nasabnya. Lah itu kamu ngerti. Karena Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan takdirnya. Jangan salah paham. Manusia itu ditakdirkan untuk tidak bisa terbang. Gitu loh. Kecuali ya yang pernah mi'raj itu terbang. Itu takdir manusia. Jadi takdir kita pahami ukuran gitu loh. Motor kalau buatan tahun 80 70-an, motor tahun 70 80 itu nggak bisa lari di atas 100. Itu takdirnya begitu. Ukurannya begitu. Kalau dipakai lari di atas 100 karena nggak sesuai dengan cc-nya, rontok Pak, protol. Saya ada pertanyaan G1. Kamu tahu nggak golongan-golongan orang yang diceritakan sembunyi di bawah pohon, sembunyi di bawah batu-batuan itu pernah dengar nggak? Belum, cerita ini. Loh gimana sih? Masa kamu pura-pura ya? Kamu pura-pura ya? Ya. Cerita Itu keberadaan Yahudi begitu. Akan bersembunyi di bawah pohon. Kamu tahu nggak pohon apa? pohon apa ini? Pohon silsilah. Kamu masih ragu? Hah? Afalah ta'qilun. Akal di sini atau di sini sih, Ge? Akal itu di sini atau di sini, Ge? Kalau pikiran di mana pikiran? Pikiran di sini, akal di sini, otak di mana otak? Kayaknya kamu nggak paham akal. Ge. Akal itu apa sih sebenarnya pemahamanmu? Jangan kau jawab akal adalah pikiran gitu ya. Jadi di Quran pun dibedakan antara akal dan pikiran. Afala ta'qilun, apa kamu tidak menggunakan akalmu TG? Pertanyaan saya, mahwal akal? Saya mau jawabanmu yang versi Ba'lawi aja, ada nggak? Itu pada sampean. Gimana? Saya mau ngaji kepada sampean. Oh, so ngaji karena aku sesat kok. Ngaji itu bahasa Jawa sebenarnya. Bahasa Indonesianya ngaji itu apa? Bahasa Indonesianya belajar. Ngaji itu bahasa Jawa kan, dan sekarang sudah dikonsumsi menjadi bahasa apapun. Jadi menjadi idiom gitulah. Jadi satu kata yang bisa diadopsi dalam bahasa apapun. Jadi kalau orang-orang yang nggak bisa bahasa Jawa bilang ngaji pun dia ngerti, kan gitu. Ngaji itu artinya ngatur jiwa. Nah, itu sebenarnya ngaji. Kamu percaya nggak kalau akal itu adalah anugerah ilahi? Ya percaya. Sebentar. Kita tarik ini ke persoalan dampak kepada masyarakat umum. Ya. Awam. Betul. Kan host di am. Ada beberapa pendapat yang ini kita ambil sisi baiknya, ini kita ambil dari segi negatif dan positifnya.